Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kuliah kita. Pada video sebelumnya sudah kita bahas tentang motivasi munculnya definisi dari subgroup normal. Pada video itu kita kemarin menghimpun koleksi koset kanan atau kiri dari suatu subgroup dari dalam grup. Kita kemudian operasikan suatu operasi. Ternyata kemarin kalau dia hanya subgroup saja, dia operasi bukan suatu operasi biner. Sehingga kemarin itulah yang awal mula muncul namanya subgroup normal. Oke, di sini pada pertemuan sebelumnya disebutkan bahwa proses mendapatkan himpunan baru dari suatu grup itu bisa kita nyatakan. Jadi kalau hanya suatu subgroup dari G, kemudian kita bisa mendapatkan suatu partisi dari G yang berupa koset kanan ataupun koset kiri. Kemudian dari ini kita koleksilah semua koset kanannya, kita nyatakan dalam bentuk R script. Secara analog kita juga bisa menyatakan koleksi koset kiri dari H dalam G. Pada video juga disebutkan di sana kita menuliskan suatu operasi bintang pada R, ya, di sini apakah pada koset kiri atau koset kanan. Ternyata kemarin definisi ini tidak dapat terbukti. Nah, kemarin dia bisa well defined kalau disyaratkan hanya berupa subgroup normal. Nah, ini pada video kemarin sudah kita bahas. Untuk selanjutnya, notasi dari R script kita nyatakan dalam bentuk G per H. Nah, ini adalah cikal bakal nantinya menyatakan dia sebagai grup faktor. Oke, di sini disajikan suatu teorema, diberikan H adalah suatu subgroup normal dari grup G, dan G per H merupakan koleksi koset kanan dari H dalam G. Didefinisikan suatu operasi bintang R pada G per H, yaitu untuk setiap H, HB elemen G per H, kita nyatakan dalam bentuk HA bintang R, HB, di sini adalah HAB, ya. Jadi produk dua koset di sini. Maka bisa kita tunjukkan bahwa G per H dengan operasi bintang itu adalah suatu grup. Oke. Untuk pertama kali kita membuktikan dia atau suatu grup atau bukan, ya, berarti definisi kita buktikan dulu dia well defined atau tidak. Kemudian nanti kita tunjukkan dia berlaku sifat asosiatif, kemudian dia punya inverse, dan punya identitas di sana. Oke. Berarti sini kita coba dulu untuk menunjukkan dia ada suatu operasi biner. Nah, langkah-langkah untuk menunjukkan operasi biner sini ada dua langkah. Anda harus membuktikan ketertutupan. Kemudian di sini Anda harus menunjukkan ketunggalan. Ya. Jadi kalau dia dibuktikan 1 2 pada video kemarin tertutupnya dipenuhi tapi ketunggalan tidak dipenuhi. Maka di sini untuk tertutup kita coba ambil sembarang elemen di G per H, misalkan seperti ini. Kemudian kita coba masukkan di sana. Kalau kita perhatikan teman-teman, AB itu anggota G, di mana G adalah grup sehingga AB itu anggota G. Sehingga di sini berlaku berarti saya punya ini HAB, maka dipenuhi untuk kondisi di sini. Kenapa? Di sini disyaratkan HA itu anggota dari G per H jika A-nya anggota dari G. Nah, kita tahu AB itu anggota dari G sehingga HAB adalah anggota dari G per H. Sehingga berlaku sifat tertutup seperti ini. Sekarang kita tunjukkan ketunggalan dari operasi bintang R ini. Ya, diambil sembarang HA, HB, HX, HY elemen R. Kemudian di sini, ini masih elemen di sini ya, masih kita nyatakan G per H. Di sini kita nyatakan dalam G per H, belum saya ganti. Jadi di sini menyatakan G per H, teman-teman. Oke, ini G per H. Ini G per H. Oke. Kemudian di sini kita misalkan kondisi seperti ini. Nah, kita misalkan HA sama HX, HB sama HY, maka berdasarkan kesamaan koset, kita punya H1X. Jadi di sini bahwa A itu bisa kita nyatakan dalam bentuk H1X dan B juga bisa dinyatakan dalam H2Y. Pada video sebelumnya dijelaskan juga proses terbentuknya ini, pendapatan ini ya. Dengan cara teman-teman di sini kan kalau kita perhatikan, kalau menurut teorema kesamaan koset kan di sini adalah berarti AX inverse anggota H. Ya, AX inverse dari sini bisa dapatkan dari kesamaan koset, bisa kita nyatakan seperti ini dari sini. Ya, berdasarkan kesamaan koset, teorema kesamaan koset, di sini saya bisa dapatkan apa? Berarti saya punya adalah AX pangkat min 1 itu anggota dari H. Sehingga ini bisa kita nyatakan dalam bentuk, maka AX ini kita nyatakan dalam bentuk H1. Sehingga A itu bisa kita nyatakan dalam bentuk AH1X seperti ini. Ini prosesnya. Analog juga untuk yang sebelah sini. Itu maksud yang kemarin sudah kita jelaskan. Di sini saya langsung aja ya, seperti itu. Kita lanjutkan. Di sini berarti saya punya ini. Oke. Untuk suatu H1, H2 anggota dari H, ya. Oke. Akan kita tunjukkan bahwa produk dari HAB itu akan sama dengan HX dengan HY.
Maka dengan menggunakan kesamaan koset, kita punya seperti ini. Jadi HB, HAXY, artinya berarti apa? AB, XY pangkat min 1 itu harus anggota di H. Ini harus terbukti. Maka kalau dia terbukti ada di H, maka dikatakan operasinya ada well defined. Oke, kita coba kondisi ini apakah ada di H atau tidak. Kita nyatakan, karena XY itu anggota dari G, maka berlaku sifat dari grup ya. Bahwa nanti XY inverse itu menyatakan sebagai Y inverse X inverse. Ini teorema ya, di awal groove. Nah, kita nyatakan A-nya siapa, B-nya siapa, kita masukkan di sini. Nah, di sini teman-teman, di sini ada Y inverse, berarti ini kan identitas ya, berarti identitas seperti ini. Kemudian saya punya di sini nanti kita kelompokkan X inverse, H di sini ya. Nah, kita tahu H, karena dia hanya adalah subgroup normal, maka dia pasti anggota di H. Ini memenuhi sifat dari atau kondisi dari definisi subgroup normal. Berarti dia anggota H, otomatis kesemuanya dia anggota H. Oke, berarti terbukti bahwa operasi bintang R adalah well defined. Berarti untuk yang operasi biner sudah selesai. Berikutnya akan saya tunjukkan adalah bintang R berlaku sifat asosiatif. Ya, kita ambil sembarang elemen di sini, ya HB, HC. Kita coba operasikan. Yang di dalam kurung berarti jadi HAB. Kemudian berarti ABC. Nah, ABC anggota G maka berlaku sifat asosiatif di G. Berarti saya punya HBC, berarti kita nyatakan berarti HA, HBC berarti dapatlah seperti ini. Sehingga operasi bintang R berlaku sifat asosiatif pada G. Kemudian di sini kita tunjukkan dia memuat elemen identitas ya. Kita lihat di sini teman-teman, karena H ada subgroup dari G, maka E itu anggota G. Sehingga saya punya HE ini, H sama dengan HE, ini berdasarkan kesamaan koset ya. H sama dengan HE, ini artinya apa? E anggota H. E anggota H di sini. Jadi teorema kesamaan koset, tadi kan kita punya H. Secara umum teorema seperti ini. Jadi kalau saya punya di sini adalah HA itu sama dengan HE, HA sama dengan H. Jika ada HJK berarti A-nya anggota dari H. Seperti ini. Kita tahu bahwa E itu anggota dari siapa? E itu anggota dari H. Otomatis dia pasti berlaku HE itu sama dengan H. Akibat dari teorema itu. Seperti itu. Ya, jadi kita pakai aja di sana. Kita lanjutkan lagi di sana. Oke, berarti ini kita punya seperti ini. Sehingga saya punya untuk setiap H anggota di G per H, kita coba operasikan, berarti saya punya HE. Kita tahu E adalah elemen identitas di G, maka HAE adalah A seperti ini. Oh, berarti kita dapat seperti ini ya. Berarti kita komutatifkan seperti ini. Berarti di sini ternyata bahwa apa? Bahwa HE atau H sebagai elemen identitas di G per H. Seperti itu. Berikutnya akan saya tunjukkan setiap elemen di G per H mempunyai inverse. Ya, kita ambil sembarang elemen di grup G. Kita tahu kalau grup G itu adalah grup, maka setiap elemen di G itu punya inverse seperti ini. Sehingga saya punya A inverse atau A inverse A sama dengan E. Kalau kita masukkan hanya, ya akibatnya saya punya H ini anggota di sini. Sehingga saya punya ini pun anggota di sini. Kenapa? HA anggota dari G per H, A inverse kan ada di G. Otomatis HA inverse itu ada di G per H. Sehingga kalau kita operasikan, kita tahu ini adalah E, H ya. Berarti saya punya ini. Oh, berarti di sini saya katakan bahwa HA itu inverse-nya adalah H pangkat min 1 atau sebaliknya HA pangkat min 1 inverse daripada H. Jadi di sini untuk setiap elemen di G per H mempunyai inverse. Akibatnya di sini teman-teman G per H oleh bintang R membentuk suatu grup. Kenapa? Dia mempunyai kondisi asosiatif, mempunyai elemen identitas dan inverse ya, step. Jadi dia adalah suatu grup terhadap operasi bintang R. Berarti selanjutnya grup ini dikatakan sebagai grup faktor yang dibangun oleh H ya. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan di sini teman-teman. Di sini selanjutnya grup G per H dikatakan sebagai grup faktor atau grup quotient dari G yang dibangun oleh subgrup nomor H di sini. Nah, ini mungkin yang akan kita pakai nanti, mungkin ini nanti akan sangat bermanfaat grup faktor ini pada saat kita membuktikan karakter dari teorema fundamental homomorfisme grup. Apakah yang isomorfisme kedua ataupun yang ketiga seperti itu. Di sini teman-teman, G per H kita tahu dia koleksi dari koset kiri atau koset kanan. Kebetulan yang saya tampilkan sih adalah koset kanan. Ya, jadi seperti ini. Jadi bisa juga
keanggotaan dari G per H dinyatakan dalam bentuk A bar, di mana A bar itu berupa koset kiri atau koset kanan, seperti itu. Ya. Oke, seperti ini ya. Ini aturan penulisannya, mungkin nanti kita banyak menggunakan A bar atau seperti ini. Tergantung kebutuhan nanti. Oke. Di sini contoh, sebagai contoh diberikan subgroup grup modul 8 ya, penjumlahan modul 8. Kemudian saya punya subgrupnya adalah isinya adalah 0 dan 4. Ada subgrup dari Z8 ya, dari Z8. Nah, kita katakan H adalah subgrup normal, bisa kita buktikan dengan tabel Cayley. Ini mengecek keanggotaannya, maka di sini nanti H itu subgrup normal dari si Z8. Nah, di mana saya tahu bahwa H ini adalah kardinalitasnya atau banyaknya anggota adalah 2. Banyaknya anggota dari Z8 adalah 8. Maka dengan menggunakan Lagrange yang kita tahu di grup, di subgrup ya, pada saat kita bicara koset, maka karakter keanggotaannya untuk menyatakan indeks banyaknya koset yang berbeda dari Z8 ya ada 4. Ya, ada 4 di sini. Nah, di sini kita punya teman-teman ini menyatakan nanti banyaknya anggota dari sini ya. Nanti ada berapa seperti ini. Nah, 4 elemen yaitu ini. Koset-kosetnya. Ya, ada 4 berarti di sini. Ya, anggotanya ada 4. Ya, ada seperti ini. Jadi nanti H tambah 0 tuh H, kalau kita uraikan H tambah 4, ini nanti kembali ke sisanya 0 ya di sini. Tambah 4, H tambah 1, ini H tambah 5, ini anggota-anggota kosetnya seperti ini. Ini adalah contoh dari grup faktor ya, yang dibangun oleh subgrup normalnya seperti ini. Jadi banyaknya koset ditentukan dengan cara menggunakan formulasi di Lagrange ya, bahwa order dari subgrup membagi habis order dari grupnya. Oke, itu mungkin kita coba masuk sekarang ke teorema ya. Diberikan grup faktor G per H. Jika G adalah grup komutatif, jadi G-nya komutatif, maka katanya kalau G-nya komutatif, maka G per H-nya komutatif. Oke, kita coba ya. Karena G adalah grup komutatif, maka berlaku untuk setiap AB, anggota di G berlaku AB sama BA. Ini kenapa? Karena G-nya komutatif. Maka akibatnya kalau saya diambil sembarang HA, HB, anggota di G per H, kita coba operasikan HB. Nah, karena AB itu anggota dari G, ya berarti G itu adalah komutatif, maka berlaku BA. Nah, berarti juga sama, berarti sifat komutatif diturunkan ke grup faktornya. Akibatnya dia adalah G per H adalah grup komutatif seperti itu. Nanti lebih lanjut kalau di ring, kalau dia punya satuan, maka dia juga punya unsur satuan seperti itu. Nanti kalau di ring ya, nanti kalau berikutnya di bab ring ya, pada saat masuk di grup ring faktor. Oke, itu mungkin teman-teman untuk video kali ini. Nanti pada video berikutnya kita lanjutkan ke bab homomorfisme grup. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.